明日もとどうしてるかもしれない。Sarapan dibuatkan istri, mochi plus atsuki. By the way guys, hari ini mau Jumatan, barusan habis mandi, kemudian habis makan ini kita meluncur jam 11 meluncur ya. Jumatannya jam 1 tapi berangkatnya jam 11. Dan Jumatan kali ini itu Jumatan terakhir guys, karena minggu depan saya sudah ada di Indonesia bersama anak dan keluarga. Karena ada urusan mendadak sehingga harus pulang bersama keluarga. Insya Allah 3 bulan 4 bulan kita di Indonesia, dan tidak tahu balik ke Jepang atau tetap di Indonesia juga nggak tahu. Bagaimana ke depannya juga saya nggak tahu. Yang penting kita jalani dulu takdir dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rencananya mau ajak Rikucang untuk sholat Jumat, tapi sepertinya sulit ya. Kalau saya lihat, kalau saya membayangkan sulit, karena harus ganti popok nomor 1, nomor 2, harus naik sepeda selama 30 menit. Itu kasihan, nanti Rikucang terlalu dingin kalau saya gendong terus naik sepeda. Makanya lain kali ya, mungkin kalau balik lagi ke Jepang kita Jumatan di Masjid Kobe atau di Osaka. Jadi seperti itu guys, saya habiskan makan dulu, habis itu kita berangkat. Wah, sedikit terlambat guys, ini sudah jam setengah 12. Saya terlalu lama bersiap-siapnya. Hanai-chan, Riku-chan, ikimasu ne. Riku-chanku. Hanai-chan wa ommese ikimasu. Saya paling kangen itu sama anak-anak guys, kalau pergi-pergi ingin cepat pulang ketemu anak-anak. Papa Cang berangkat dulu nih, Riku-chan. Hai Cang, oi deh. Hai Cang, saling. Koi sih. Saling. Papa Cang ikut nih. Iya. Papa Cang ikut nih, iyo katanya. Iya katanya. Hai, berangkat dulu guys ya. By the way, sekarang lagi musim dingin. Dinginnya itu tidak masuk di akal. Sangat dingin. Kemarin malam saya juga tidak bisa tidur. Ini saya masih orang Indonesia mungkin ya. Sudah keempat kalinya saya bertemu dengan musim panas, musim dingin. Tapi tetap tidak bisa terbiasa. Yuk kita berangkat. Assalamualaikum. Sudah siap guys. Jaket saya ini favorit waktu musim dingin. Kenapa? Karena sampai lutut, sampai paha. Jadi bisa hangat sampai sini guys. Kalau jaket biasanya sampai sini aja. Makanya pakai yang ini. Yuk kita berangkat. Assalamualaikum. Go 利用いただきましてありがとうございました。神戸三宮です。ポートライナー地下鉄線。Akhirnya sudah sampai di masjid, dan kali ini saya lewat jalan rahasia. Kenapa tahu jalan rahasia? Karena di depan saya ada orang ini. Saya yakin dan gak salah, pasti ini jalan menuju masjid. Potong kompas bisa lebih dekat.
Nah, itu bisa kalian lihat, masjidnya sudah kelihatan. Itu. Alhamdulillah ya, dikasih tahu 3 orang India. Nah, sudah azan guys. আজকের মতো 10 টাকা শেষ। Alhamdulillah sudah pulang dari Jumatan. Untuk yang terakhir kalinya guys, ini saya bye-bye sama masjid. Tidak bisa bertemu lagi dengan masjid. Sedih. Terus imam dari masjid Kobe itu luar biasa. Apa? Kenapa? Karena setiap berdoa itu pasti mencantumkan nama Palestina. Makanya luar biasa ya. Beli yang hangat-hangat. Sedih memang guys, harus meninggalkan Jepang. Dan ini tadi terakhir kali saya mampir ke masjid Kobe untuk terakhir kalinya. Tidak tahu saya bisa kembali lagi nanti atau tidak tahu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama orang tua untuk balik ke Indonesia, karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diwakilkan, makanya harus pulang saya. Makanya sekalian juga bahwa anak-anak juga tidak pernah bertemu sama Kong Uti Indonesia, makanya harus pulang ke Indonesia. Karena sudah berapa tahun ya, 4 tahun saya tidak pulang sama sekali ke Indonesia, karena memang kemarin ada corona juga. Dan habis corona istri saya melahirkan sehingga tidak bisa pulang, melahirkan lagi tidak bisa pulang. Kalau melahirkan terus tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan akhirnya dikasih kesempatan, insya Allah minggu depan saya pulang ke Indonesia. Inilah perjalanan hidup, ada pertemuan, ada perpisahan, ada panas, ada dingin. Semuanya itu dibagi menjadi 2 guys, cowok cewek. Sedih memang, banyak kenangan di Jepang. Saya SMA, kuliah, tidak pernah membayangkan bisa hidup di Jepang. Tetapi Allah membikinkan skenario yang lain. Tidak pernah berpikir saya hidup di Jepang. Dan akhirnya ternyata saya bisa tinggal di Jepang. Tidak tahu nanti ke depannya di masa tua apakah saya hidup di Indonesia atau di Jepang, saya tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Apakah istri saya bisa hidup di Indonesia ya? Sangat berbeda budaya dengan di Indonesia. Makanya istriku biar belajar tentang budaya Indonesia juga. Makan pakai tangan. Setiap hari istri saya makan pakai sumpit. Kemudian pertama kali saya datang ke Jepang juga, orang Jepang itu terlalu banyak bilang arigato, sumimasen, gomenasai, mohon maaf. Terlalu banyak bilang mohon maaf.
terus terima kasih. Bawakan gelas, terima kasih. Apa, terima kasih. Hal sekecil apapun, terima kasih. Jadi seperti itu guys. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai suku, bangsa, untuk kita saling mengenal. Makanya belajar budaya dari berbagai negara itu, nanti kita pilih sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya, sehingga kalau kita mengambil semua sisi positif, kita bisa menjadi insan yang baik, manusia yang baik. Seperti itu. Yuk kita kembali ke laptop. Pulang guys. Ini harus dibuang ke sampah, jadi kita bawa pulang. Akhirnya saya menemukan tempat sampah. Alhamdulillah sudah sampai rumah, bertemu dengan anak-anak. Ini anak saya guys, yang pertama. Alhamdulillah sehat, meskipun kemarin lagi sakit panas Hanancang, tapi sudah minum obat 2 kali, akhirnya sehat lagi. Ini yang kedua, datang lagi satu. Pokoknya hidup di mana saja oke. Yang penting keluarga bahagia, keluarga sehat. Jadi seperti itu guys. Pokoknya doakan agar semua lancar, semua sehat. Kalian juga semoga segala urusan dipermudah sama Allah. Semoga sehat selalu. Amin. Jadi seperti itu guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.